Hai teman-teman, selamat datang di materi selanjutnya. Jadi di materi kali ini kita akan membahas penyusunan laporan rencana anggaran biaya. Jadi dalam laporan rencana anggaran biayanya ada apa saja sih? Nah, di sini akan kita bahas. Oke, langsung masuk aja di materinya. Oke teman-teman, kita langsung lanjutkan aja di penyusunan laporan rencana anggaran biaya. Yang pertama, tujuan penyusunan rencana anggaran biaya yang pertama untuk RAB, alat ini untuk perencanaan proyek. Udah kita bahas sih fungsi RAB apa di materi-materi sebelumnya. Yang kedua, untuk pengambilan keputusan, informasi untuk keputusan proyek yang tepat. Jadi nanti kita bisa menentukan sih biaya pembangunan ini berapa dan seterusnya. Setelah itu pengendalian biaya tentunya untuk menguasai pengeluaran proyek biar sesuai dengan rencana ya. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Pengalokasian sumber daya yang efisien. Tentunya dalam perencanaan anggaran biaya ini tujuannya biar ya lebih efisien sih, biar ada rencana anggarannya, biar tidak jor-joran ketika kita membangun. Jadi kita tahu takarannya. Bahwasanya gedung ini akan selesai dengan dana yang sudah ditentukan. Tentunya kita hitung. Selanjutnya penyusunan rencana anggaran proyek. Yang pertama udah dibahas di materi-materi sebelumnya juga, menganalisis desain dan spesifikasi proyek. Tentunya kita harus tahu desainnya seperti apa, spesifikasinya seperti apa. Tentunya kita menentukan volume pekerjaan, kita hitung volume pekerjaannya. Yang ketiga, menginput harga upah dan bahan sesuai dengan daerah masing-masing. Misalkan di Jakarta harga pekerjaannya berapa, di Tasik juga berapa, di Bandung berapa. Nah, itu kan berbeda-beda. Jadi suatu proyek itu meskipun desainnya sama, spesifikasinya sama, kalau ditempatkan di daerah yang berbeda, nanti anggaran biayanya akan berbeda. Selanjutnya, melakukan analisis harga satuan. Nah, analisis harga satuan ini kita akan pakai yang mana? ASP-nya, yang udah kita hitung, yang akan kita pilih yang mana. Nanti akan kita bahas mengenai analisis harga satuan pekerjaan juga. Selanjutnya, menghitung biaya overhead. Biaya overhead ini biaya tidak langsung dalam suatu proyek. Nanti biaya overhead juga akan kita hitung. Nanti misalkan biayanya 10%. 10% itu misalkan pekerjaan fondasi yang tadinya 100.000, kita tambah overhead 10%. Jadi kita tinggal tambahkan misalkan 10%-nya kan 10.000 dari 100.000. Jadi untuk pekerjaan fondasi yang seharusnya 100.000 karena ada overhead sebesar 10%, nanti jadi total harganya jadi 110.000. Jadi seperti itu. Tetap kita harus menghitung biaya overhead. Yang selanjutnya menentukan keuntungan. Nah, keuntungan misalkan kita buat rencangan biaya dan ini akan dilempar ke kontraktor misalkan. Keuntungannya bisa kita tentukan. Berapa persen sih keuntungan proyek ini? Jadi ini untuk proyek pemerintah ini harus ada. Nanti kita bisa tentukan keuntungan seorang kontraktor. Bagaimana sih kalau misalkan rencana anggaran biaya ini hanya untuk proyek rumah? Kita menghitung sendiri, kita akan pakai sendiri. Nanti biaya-biayanya banyak yang bisa kita buang untuk efisiensi. Salah satunya untuk keuntungannya, kita nggak perlu kasih untung kan, karena kita yang buat rencana anggaran biayanya buat kita sendiri. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini ada dokumen-dokumen. Yang pertama pendahuluan proyek, menyediakan gambar umum proyek, gambaran umum proyek ya. Selanjutnya ada harga bahan dan upah, tentunya nanti harus dilampirkan. Menetapkan biaya lokal, nanti dari mana sih harga ini? Nanti kita akan belajar cari harganya dari mana. Selanjutnya volume pekerjaan yang sudah hitung, nanti harus ada juga datanya dari mana sih perhitungannya. Nanti kita harus lampirkan juga. Yang ketiga, analisa harga satuan pekerjaan, ASP juga penting ya. Yang keempat ini analisa harga satuan pekerjaan, merinci biaya per item karena analisa harga satuan ini per item pekerjaan. Yang keempat, uraian pekerjaan sudah dijelaskan dalam RAB itu ada nanti uraian pekerjaan. Langkah terakhir adalah rekapitulasi anggaran. Di rekapitulasi anggaran ini menyiapkan total biaya. Jadi dalam rekapitulasi ini udah ada total biaya pembangunannya berapa. Nah, jadi ini teman-teman dokumen-dokumen yang akan kita buat di materi-materi selanjutnya. Jadi teman-teman harapannya nanti setelah selesai ini teman-teman bisa membuat sebuah laporan rencana anggaran biaya yang lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Lagi-lagi studi course kita menggunakan proyek yang asli ya, proyek yang real. Jadi teman-teman harapannya setelah mengikuti kelas ini teman-teman sudah bisa membuat sebuah rencana anggaran yang profesional dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, segitu aja teman-teman. Jadi penyusunan laporan rencana anggaran biaya ini, dan yang sudah disebutkan tadi ini merupakan item-item yang ada dalam laporan rencana anggaran biaya. Nah, pesan dari aku untuk teman-teman, semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.